Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada hari ini, Kamis 19 September 2024. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk saat ini Engkau terus memelihara kehidupan kami. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengar sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, agar kami dapat memahami firman ini dengan baik, mengetahui kebenaran firman-Mu, semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti kehendak Allah. Kami boleh bersikap seperti firman Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan dan memberitakan kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu dalam bacaan surat 1 Korintus 2 ayat 1-5. Saya akan membacakan demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara dikasih Tuhan, kalau seseorang ini menyampaikan segala sesuatu, biasanya dia akan menyampaikan dengan sebaik mungkin. Bahkan untuk promosi atau untuk marketing itu dia akan menggunakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang enak didengar, bahkan kalimat-kalimat yang memiliki pengharapan imajinasi yang luar biasa agar dimengerti dan dia bisa melakukan hal itu. Tetapi kali ini Rasul Paulus mengatakan hal yang berbeda. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia datang tidak dengan kata-kata yang indah. Dia tidak menyampaikan hal-hal yang begitu indah menurut telinga manusia, tetapi dia menyampaikan justru dengan kelemahannya. Karena saudara, pada saat itu banyak sekali orang-orang yang berkhotbah, banyak sekali orang-orang yang juga menyampaikan kabar yang enak di telinga, tetapi Rasul Paulus justru di dalam kelemahannya menyampaikan tentang sesuatu yang di luar logika manusia pada saat itu. Karena berbicara tentang Mesias bagi orang Yahudi adalah orang yang pahlawan, seorang yang pasti menang, seorang yang membawa segalanya begitu baik, akhirnya seperti hero memenangkan perjuangan. Tetapi yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah Mesias yang mati disalibkan. Nah, tentu hal ini sangat berbeda dengan logika pada saat itu. Karena di Korintus maupun di tempat-tempat lain di daerah Yunani, dewa-dewa itu, dewa yang hebat adalah dewa yang tentu pemberani, yang memiliki banyak kuasa dan tidak mati, tidak kalah seperti Sang Mesias yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Bahkan dikatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini tentu mempunyai arti, bahwa Rasul Paulus tidak ingin menunjukkan dirinya yang sebenarnya tanda kutip memiliki kehebatan karena dia orang Ibrani asli. Dia orang Yahudi yang begitu ketat, tetapi setelah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya ditinggalkan dan sekarang dia hanya mengikut Tuhan Yesus. Dia memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati disalibkan dan dia menyampaikan hal itu. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan itu biarlah Roh Kudus yang terus bekerja. Biarlah kekuatan itu keluar dari kekuatan Allah sendiri.
Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah kepercayaannya, keyakinannya, sehingga walaupun kelihatan tidak enak didengar atau tidak dengan kata-kata indah, tapi kebenaran itulah yang harus disampaikan. Nah saudara, dalam kehidupan kita kadang kita juga mendengar khotbah-khotbah yang kadang-kadang di telinga, wah ini kok firman Tuhan begitu keras. Firman Tuhan kok sepertinya menelanjangi kehidupan saya. Tetapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, kebenaran yang dari Allah itu menegur kita. Supaya kita itu tunduk kepada Allah dan kekuatan Roh Kudus itulah yang bekerja atas kehidupan kita. Rasul Paulus menekankan hal itu, bahwa apa yang dikatakan, apa yang disampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan, dan kekuatan Roh Kudus itulah yang terus memberikan bagi dia kekuatan dan yang disampaikan kepada orang-orang percaya. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memberkati kita, sehingga kita pun juga hidup apa adanya, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kekuatan dari Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Melalui firman-Mu pada saat ini, biarlah iman kami tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi benar-benar bergantung pada kekuatan Allah. Juga pada saat kami banyak mendengar pengajaran atau khotbah-khotbah yang kadang tidak enak di telinga, tapi itu sebuah kebenaran, biarlah kami boleh menerimanya dengan baik. Roh Kudus yang akan bekerja menolong kami. Terima kasih, berkati kami agar iman kami terus bertumbuh, iman kami tidak goyah, dan saat menghadapi banyak hal kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.